Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum bin nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa inna akramakum indallahi atqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain wa mahawna al-laila bin nahar wa ja'alna ayatal laili bin nahar mubsira litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinin wal hisab wa kulla syai'in wassalna tafsila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah berfirman, aku jadikan siang dan malam ini, kata Allah, aku tutup siang dengan malam, merupakan tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku jadikan siang ini bercahaya karena aku memberikan kesempatan buat kalian semua, kata Allah, untuk berlomba-lomba mencari karunia-Ku, dan agar kalian bisa melakukan hisab, merekap diri, memperbaiki diri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati, marilah kita bersimpuh di hadapan Allah, mengucapkan puji syukur atas banyaknya karunia yang diberikan kepada kita. Semoga karunia ini tidak kita sia-siakan untuk mendapatkan tempat yang kedua yang disebut dengan kampung akhirat, ataupun yang diistilahkan oleh banyak masyarakat kita dan ulama kita adalah pulang kampung. Kenapa disebut dengan pulang kampung? Kerana dunia ini bukanlah tempat abadi buat kita. Andaikan saja Nabi Adam tidak terbuang ke dunia, pasti kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa boleh buat? Maka oleh sebab demikian tak ada jalan lain untuk pulang kampung dengan memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam untuk pemimpin kita, orang yang memiliki darah atau DNA sebagai Nurullah, berbangsa Arab, bersuku Quraisy. Dia angkat menjadi pemimpin bukan kerana pemilihan umum, tetapi SK ini langsung diberikan oleh Allah kepada beliau. Sungguh luar biasa. Inilah pemimpin yang abadi dan sejati buat kita untuk dunia dan akhirat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai baginda Rasul, terimalah kami sebagai umatmu yang mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam waktu yang singkat ini, saya hendak menyampaikan judul khutbah. Marilah kita gunakan momentum pemilihan umum ini dengan nisbi Sya'ban untuk memperbaiki diri dan bangsa kita. Bapak-bapak, kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bangsa Arab ini tak lepas-lepas dari peperangan demi peperangan. Tak terhitung nyawa yang melayang. Memang ada kelompok-kelompok komunitas tertentu yang disebut dengan kabilah dan suku, tetapi tidak menjamin kehidupan ketika itu aman dan sentosa. Kadang-kadang masalah sepele bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Inilah kekurangan zaman jahiliyah. Apa sebabnya? Seketika itu tak ada orang yang menjadi panutan dan akan membina kehidupan mereka. Maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, inilah yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'istu li utammim makarimal akhlak. Sehingga pada hari ini, apa yang kita cicipi hari ini tak lain pembinaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu tak ada pemilihan umum, tetapi indikasi untuk mengembangkan sikap dan prinsip hidup dalam konteks hari ini sudah digambarkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat.
Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu salasa falyummu ahaduhum." Apa bila kalian sudah bertiga, maka angkat satu menjadi pemimpin. Maka mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib. Kalau seandainya pemimpin tak ada, saya yakin yang berkuasa adalah orang-orang yang kuat, yang kecil ditindas. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Tetapi kerana ada petunjuk Nabi, kita iktina, tunduk dan patuh dengan arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat ketika baginda sudah meninggal dunia. Antara Ansor dan Muhajirin sempat agak tegang sedikit, Pak. Satu persatu membanggakan bangsa mereka. Bahkan ketika Nabi Muhammad masih hidup, kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini sempat agak tegang sedikit. Satu persatu membanggakan bangsa mereka. Fanatisme, saya orang Makkah, yang lain mengatakan saya orang Madinah. Apa kata Nabi? Kalian masih hidup, saya kata. Sudah berani kalian berbangga-bangga, fanatik dengan suku kalian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Maka inilah yang dilakukan oleh bangsa kita hari ini dengan metode pemilihan umum, sama dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah melalui pemilihan dari kaum Ansor dan Muhajirin. Inilah yang dikembangkan oleh sistem demokrasi bangsa kita di Indonesia hari ini. Maka oleh sebab demikian kita patuh dan taat. Alhamdulillah, kami dari Majlis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang diketuai oleh Bapak K. Haji Profesor Ilyas Rusdi MA, baik melalui media-media terutama TV, RRI, menyampaikan agar seluruh masyarakat memilih apa yang menjadi hati nurani mereka, tidak fanatik kepada salah satu sampai menimbulkan konflik dalam masyarakat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melalui satu fase, walaupun masih menunggu suara yang paling valid melalui KPU. Alhamdulillah tidak ada konflik. Walaupun ada sedikit sentimen-sentimen, itu tak masalah. Kusik-kusik bulu ayam paruh jo yang menyelesaikan. Kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati, mencari pemimpin hukumnya wajib. Berdosa kita kalau tidak mengangkat pemimpin. Orang yang tidak mempergunakan haknya, maka dia sudah menyalahi salah satu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sempat kita tidak memilih, dipergunakan oleh orang lain untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggungjawab, na'udzubillahi min zalik. Dalam kitab Qalyubi wa Umairah, boleh meminta boleh untuk diangkat kalau dia di situ tak ada pemimpin. Wajib hukumnya. Kalau tak ada di situ orang yang pantas menjadi pemimpin, maka dia punya hak dan wajib mengajukan diri menjadi pemimpin. Kalau tidak, nanti hukum taktil, vakum. Siapa yang bisa menyelesaikan masyarakat? Kemudian juga di dalam kitab Qalyubi, di dalam kitab Al-Qadha, orang boleh meminta gaji. Digaji boleh. Kalau seandainya memang dia membutuhkan di situ untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Sesuatu yang menjadi penopang sebuah kewajiban, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang maslahah kalau tidak ditopang oleh yang lain, maka yang lain itu menjadi wajib. Maka oleh sebab demikian, menjadi pemimpin boleh meminta hari ini, Pak. Kalau dia yakin dan tidak khawatir untuk khianat kepada bangsanya. Dan boleh digaji. Umar bin Khattab membangun bank-bank Islam, mengangkat pemimpin-pemimpin para amir, kemudian digaji. Masya Allah, luar biasa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Saya tadi kagum, masjid kita sudah membuat semacam produk air minum. Ini luar biasa. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar bersimpu bersujud di hadapan Allah. Kalau memang nanti pun para amilnya, pekerja, harus digaji, itu memang wajib harus digaji. Masjid ini dijadikan sebagai pemicu untuk kebangkitan umat dan masyarakat. Termasuk imam. Di masjid itu imam ini pegawai negeri, para muazin PNS, digaji oleh negara. Dengan agama semuanya ini, siang dan malam mengurus masjid, atas dia digaji.
Barangkali kita banyak mendapatkan SMS ataupun WA menawarkan diri, pilihlah saya. Itu dianjurkan. Kerana orang tak banyak tahu dengan sosok dia, maka dianjurkan menawarkan diri untuk kepentingan rakyat. Yang tak boleh itu menyogok orang. Pagi-pagi masyarakatnya dikumpulkan, dibagi-bagi amplop untuk menunjuk seseorang. Na'udzubillahi min zalik. Yang penting itu adalah halal, bukan murkah Allah, meminta keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melalui satu fase untuk memperbaiki bangsa ini. Innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Sesungguhnya bangsa ini tidak akan semakin baik kalau kita tidak melakukan perbaikan. Terserah kepada kita mau memilih yang nomor satu, mau memilih yang nomor dua, ataupun yang nomor tiga. Kemudian juga saya menganjurkan bagi bapak-bapak yang punya anak masuk kepada partai politik kebaikan bangsa. Kalau kita umat Islam tak ikut pada hari ini dalam sebuah sistem hanya berkotek-kotek di luar, seperti kami tak bisa berbuat banyak sebagai PNS, maka anak-anak kita lah yang diharapkan. Kalau tidak, nanti kita mengikuti nyanyian orang, kemudian undang-undang dibikin orang, kita mengikuti sistem orang, tak bisa berbuat banyak. Jadi umat Islam pada hari ini harus bersatu untuk kepentingan bangsa, menghargai hak orang lain, baik agama maupun suku. Maka oleh sebab demikian, pantaslah pada hari ini pemilihan umum ini dijadikan momentum untuk memperbaiki bangsa. Ini yang pertama yang hendak kami sampaikan. Kami dari Majlis Ulama Indonesia Provinsi Riau, insya-Allah akan mengadakan Nisfus Sa'ban di salah satu masjid di Kota Pekanbaru, di Jalan Panam, Masjid Al-Muhajirin. Tujuannya apa? Tidak hanya sekadar bercerita tentang dunia, kita juga memikirkan tentang akhirat kita. Kita jangan sibuk hanya mencari dunia, tapi juga mencari akhirat. Nisfus Sa'ban. Nabi Muhammad SAW pada suatu malam bersimpuh di hadapan Allah. Sampai-sampai Aisyah kaget. Ada apa gerangan wahai baginda Rasul? Sebegitu lamanya anda sujud di hadapan Allah. Sampai-sampai saya menduga-duga tadi anda sudah tiada. Apa kata baginda Rasul? Tahukah engkau wahai Aisyah, ini adalah malam Nisfus Sa'ban. Apa kata baginda Rasul? Qumu lailaha wa sumu naharuha. Berpuasalah Aisyah pada Nisfus Sa'ban, lakukanlah qiyamul lail. Pada hadis yang lain juga baginda Rasulullah SAW mengatakan, pada malam Nisfus Sa'ban ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yanzilu ila sama'id dunya, yatla ila ibadihi. Dia memperhatikan seluruh hambanya dari timur sampai ke barat, dari kota Pekanbaru sampai ke kota yang lain. Pada malam Nisfus Sa'ban memantau umat-umat beliau. Ketika itu Allah membuka seluas-luasnya, ala mustaghfir fa'aghfiru lahu. Siapa pada malam itu meminta ampun kepadaku, kata Allah, maka aku ampunkan dosanya. Kalau kita bapak-bapak ketika muda banyak dosa, mungkin juga di antara kita yang terlanjur berzina, minum khamar, korupsi, membegal, menipu, berbohong. Ketika ini Allah akan mengampunkan hamba-hambanya. Ala mustarziqah. Siapapun yang meminta karuniaku, kata Allah, fa'arzaqahu, maka akan aku berikan karunia. Ala mublah. Siapa yang ketika itu bersimpuh di hadapanku sedang sakit, fa'u'afi, saya akan menyembuhkan. Kalau ada di antara kita bapak-bapak tiap bulan datang ke rumah sakit, cek darah, cek jantung, rematik, gula, coba malam ini Nisfus Sa'ban kita bersimpuh di hadapan Allah, meminta keagungannya. Ya Allah, ampunkan aku atas segala dosaku. 60 tahun umurku, aku hanya bergelimang dengan nodah dan dosa. Malam ini aku bersimpuh di hadapan-Mu yang maha agung ini, ampunkan segala dosaku. Andaikan engkau tak mengampunkan aku di malam ini, jalan yang mana lagi hendak aku tempuh? Orang-orang yang hidupnya susah, mencari duit, mencari pekerjaan, tak kunjung dapat, kecuali hanya sedekah demi sedekah.
Coba minta kepada Allah, ya Allah, aku bersimpuh di hadapan-Mu, lapangkan hidupku. Syukur-syukur aku bisa pergi haji, pergi umroh, tanggung jawab di dalam rumah tangga. Ya Allah, sekian tahun aku menderita sakit, tak bisa ke masjid, tak bisa berbuat banyak. Aku bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah, sembuhkan diriku, sembuhkan keluargaku, sembuhkan anakku, harmoniskan keluargaku, teguhkan pendirianku. Orang-orang yang tidak memanfaatkan nisfu Sya'ban, rugi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, saya tiap tahun Ustaz melakukan ibadah pada malam nisfu Sya'ban, tapi tak berubah Ustaz. Jangan pesimis Pak. Dia melihat kesungguhan kita. Jangan-jangan pada 2024 ini dia kabulkan. Allah sengaja menunda-nunda dulu Pak. Sampai di mana kemauan kita, keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mungkin jadi Pak, 2024 ini dia kabulkan, mungkin jadi ketika ini kita diampunkan, ketika ini nyawa kita dicabut. Sungguh luar biasa. Kita tak tahu apa yang berada di alam kekuasaan Allah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita manfaatkan momentum pemilihan umum ini untuk memperbaiki bangsa dan diri kita, terutama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.